Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Wilda. Jadi pada video kali ini kita akan mereview kembali tema 5 yaitu tentang cuaca. Nah, yang akan kita bahas yaitu ringkasan materi, soal, dan pembahasan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas sekaligus 4 muatan pembelajaran. Oke, baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3, menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, apa sih itu cuaca? Ada yang masih ingat dengan cuaca? Oke, jadi cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Ingat ya, cuaca itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kadang di daerah kita hujan, tapi di daerah orang lain itu tidak hujan. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Nah, perlu kita ketahui bahwa keadaan cuaca itu berubah-ubah. Nah, terkadang pada pagi hari cuaca terasa dingin, siang hari cuaca terasa sangat panas, dan sore hari cuaca terasa dingin. Nah, keadaan cuaca yang berbeda-beda tentu saja akan membuat kegiatan manusia juga berubah. Contoh, misalnya pada saat cuaca dingin tentu saja kita membutuhkan pakaian yang lebih tebal, begitupun sebaliknya. Nah, pada saat cuaca panas kita membutuhkan makanan atau minuman yang dingin, misalnya es doger, es buah, dan sebagainya. Oke, jadi keadaan cuaca itu tentu saja akan mempengaruhi aktivitas kita. Nah, selanjutnya perubahan cuaca. Perubahan cuaca juga berubah-ubah. Terkadang pada pagi hari cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Kemudian pada siang hari cuaca berawan, sore hari cuaca berubah menjadi mendung, malam hari turun hujan. Jadi perubahan cuaca itu bisa terjadi kapan saja. Kadang hari ini cerah, kemudian besoknya hujan. Dan kadang juga dalam sehari cuaca itu dapat berubah-ubah. Nah, tentu saja perubahan cuaca ini juga akan mempengaruhi aktivitas kita. Oke, contoh nih ya, misalnya pada saat cuaca cerah, kita bisa menjemur pakaian dan lain-lain. Kemudian pada saat cuaca mendung yang pertanda akan turun hujan, maka kita harus berhenti dari aktivitas di luar rumah. Kemudian pada saat cuaca berawan, kita bisa bermain di luar rumah bersama teman. Bisa main karet, naik sepeda, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu PPKN dengan kompetensi dasar 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Perilaku yang menunjukkan persatuan bisa kita lakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Oke, jadi ini contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Ini di lingkungan sekolah dan ini di lingkungan masyarakat. Oke, adapun contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Yang pertama, membantu ibu menjemur atau mengangkat jemuran. Kemudian, rukun saat bermain bersama adik dan saling bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah, dan masih banyak lagi lainnya ya. Ini hanya contoh kecil yang bisa kita lakukan yang menunjukkan persatuan di rumah. Oke, selanjutnya contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, rukun saat berkegiatan bersama teman. 2. Kompak saat bermain bersama teman. 3. Bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas. 4. Mau berbagi makanan dengan teman-teman. Oke, dan masih banyak lagi lainnya.
Oke, selanjutnya contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di lingkungan masyarakat. Jadi, bergotong royong dalam membersihkan lingkungan seperti selokan, lapangan, ataupun bergotong royong dalam membuat gapura desa itu merupakan contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di lingkungan masyarakat. Oke, jadi itulah tadi beberapa contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Semoga Ananda bisa memahami materi ini, oke? Oke, selanjutnya SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. 3.3 mengetahui dinamika gerak tari, dan 3.4 mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Oke, yang pertama yaitu karya dekoratif. Jadi unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif yaitu 1 unsur titik, 2 unsur garis, misalnya garis lurus, lengkung, zigzag, dan gelombang. Kemudian unsur bidang misalnya segitiga, persegi, lingkaran, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi ini adalah beberapa karya dekoratif dengan motif khas Sulawesi. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pola irama. Jadi kita nyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Baiklah, itulah tadi lagu Ambilkan Bulan Bu. Jadi untuk mengetahui pola irama yang sama pada lagu, kita tinggal memperhatikan not angkanya saja, karena berhubung pada lagu ini menggunakan not angka. Jadi lihat, Ambilkan Bulan Bu, lihat pola iramanya 3-2-1-3-3. Jadi pola irama yang sama juga terdapat pada lirik lagu Ambilkan Bulan Bu, yaitu 3-2-1-3-3. Jadi untuk mengetahui pola iramanya, kita tinggal memperhatikan not angka yang ada pada lagu tersebut. Nah, masih ingat kan dengan not angka? Jadi angka 1 nadanya do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 so, 6 la, dan 7 si. Nah, kita perhatikan kembali lirik lagu Ambilkan Bulan Bu. Jadi nada yang lebih tinggi dari nada fa yaitu nada so, la, si pada lirik pai ke bintang. Jadi nada tersebut dinyanyikan lebih tinggi dari nada fa atau nada 4. Oke, selanjutnya dinamika gerak tari. Masih ingat dengan gerakan tarian burung kutilang? Oke, kita review kembali ya. Gerakan pertama yaitu gerakan miring kepala ke kiri, tengah ke kanan secara bergantian. Gerakan selanjutnya adalah gerakan menganggukkan kepala ke bawah, kemudian kembali, kemudian ke bawah, dan seterusnya. Gerakan selanjutnya adalah kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Nah, itulah tadi gerakan tarian burung kutilang. Nah, tarian burung kutilang ini biasanya dilakukan sambil menyanyikan lagu burung kutilang. Apakah kalian masih mengingat lagu burung kutilang? Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, ini adalah beberapa karya dari teknik potong, lipat, dan sambung. Karya yang pertama yaitu karya 3 dimensi, di mana bahannya bisa berupa kertas ataupun kain yang digunting, kemudian ditempelkan dengan menggunakan teknik sambung. Jadi teknik sambung yang kita gunakan ini dengan bantuan lem
di mana bahan-bahan yang telah digunting tadi ditempelkan pada suatu bidang. Nah, selanjutnya yaitu karya dengan teknik Feston, di mana teknik Feston ini merupakan karya dengan teknik sambung dengan bantuan jarum dan benang. Baiklah, kita masuk ke muatan terakhir, matematika dengan kompetensi dasar. KD 3.4 mengeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Kemudian KD 3.5 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Oke, kita masuk ke materi pecahan. Jadi ini adalah sebuah kue yang dipotong menjadi 2 bagian. Jadi masing-masing mendapatkan setengah. Kita perhatikan daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir itu adalah setengah dari satu kue. Nah, atau 1/2. Masih tahu kan cara membaca 1/2 ini maksudnya seperti apa? Jadi 1/2 itu artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Nah, kita perhatikan 1/2 ini di mana terdiri dari angka 1 dan 2. 1 itu adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Ingat, daerah bagian bawah itu adalah penyebut dan bagian atas adalah pembilang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi perbandingan pecahan, tapi sebelumnya kita bahas dulu tanda perbandingan pecahan. Jadi yang pertama itu lebih besar dari, kemudian tanda yang selanjutnya lebih kecil dari. Oke. Nah, ini adalah pecahan berpembilang sama. Jadi kita memiliki 2 kue yang sama besar. Nah, 1 kue coklat dibagi menjadi 2 bagian, berarti 1/2. Kemudian kue yang satu yaitu kue vanila dibagi menjadi 3, berarti 1/3 atau 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Nah, kira-kira dari kedua kue tersebut manakah yang lebih besar? 1/2 atau 1/3? Ingat, berpembilang sama. Jadi sama-sama pembilangnya sama-sama 1. Jadi yang lebih besar kita perhatikan gambarnya adalah 1/2, lebih besar daripada 1/3. Kesimpulannya, jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama, yaitu makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Selanjutnya adalah perbandingan pecahan berpenyebut sama. Jadi kita ibaratkan ini adalah 2 kue yang masing-masing dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian seorang anak mengambil 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar atau 1/4. Kemudian seorang anak yang lainnya mengambil 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar atau 2/4. Nah, kira-kira manakah yang lebih besar antara 1/4 atau 2/4? Jadi berdasarkan gambar yang diarsir, jadi yang lebih besar adalah 2/4 dibandingkan dengan 1/4. Jadi tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah 1/4 kurang dari 2/4 atau 1/4 lebih kecil dari 2/4. Oke, sampai di sini bisa dipahamkan? Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu makin besar pembilangnya maka makin besar nilai pecahan tersebut. Jadi silahkan dicatat sebagai bahan ajar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal dan pembahasan, yaitu soal yang pertama, yaitu soal SBDP. Jadi perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah karya dekoratif. Nah, dari karya dekoratif ini kita bisa melihat ada beberapa unsur rupa yang digunakan, yaitu ada unsur garis dan unsur bidang. Jadi unsur garis pada gambar dekoratif tersebut yaitu garis lurus dan garis zigzag. Kemudian untuk unsur bidang ada bidang segitiga dan belah ketupat. Soal selanjutnya adalah soal PPKN.
Warga Desa Sukamaju bekerja sama membuat panggung kesenian di Balai Desa. Mereka telah melakukan perilaku yang menunjukkan persatuan di lingkungan masyarakat. Manfaat perilaku tersebut adalah, dari teks tersebut, yang masyarakat ini kerjakan adalah sebuah kerjasama. Nah, apa sih manfaat dari kerjasama itu? Jadi, otomatis dari kerjasama itu, panggung kesenian dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Oke? Soal selanjutnya, soal matematika. Fatih memotong apel menjadi 6 bagian. Sodik memakan 2 potongan apel. Sisa apel Fatih adalah berapa bagian? Oke, jadi untuk menjawab soal seperti ini, jika Anda masih kebingungan untuk menggunakan pecahan, jadi kita bisa menggambar agar lebih mudah. Oke? Buat ilustrasinya, jadi kita anggap saja apelnya Fatih itu bentuknya lingkaran. Nah, apelnya Fatih berdasarkan soal dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Oke, anggap saja ini 6 bagian sama besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah 6 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Nah, dimakan oleh Sodik 2 bagian. 1, 2. Jadi kita arsir 2 bagian. Jadi itu adalah 2/6. Nah, karena soalnya menanyakan berapakah sisanya, maka yang dimakan sama Sodik harus dikurangkan dengan yang utuh. Jadi 2/6. Langsung saja, karena ini adalah berpenyebut sama, maka mudah kita langsung menghitung, mengurangkan pembilangnya saja. 6 dikurang 2 sama dengan 4/6. Nah, oke, mudah kan? Nah, selain itu, selain dengan menghitung, kita juga bisa menghitung gambarnya. Jadi ini kan bagian yang dimakan sama Sodik, 2 bagian, 2/6. Berarti yang belum dimakan, berarti sisanya berarti 1, 2, 3, 4. 4/6, karena 6 bagian yang sama besar. Oke, bisa dipaham kan? Oke, baiklah, itulah materi mengenai review tema 5 yang sempat Ustazah berikan. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya langsung kepada Ustazah atau meminta bantuan orang tua. Sekian, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.